hidup kami. Kami mau bersuka cita di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tos kiri kanan, mari bersuka cita. Bersuka cita. Haleluya. Ayo bersuka cita Bapak Ibu di dalam hadirat semua menyebutkan tidak ada yang berdiam diri. Haleluya. Katakan bersuka cita di
musuh dalam hidup kita. Jangan takut, amin. Seribu terbang di kanan kita. Yesus satu-satunya penolong kita. Tidak ada yang berdiam diri. Boleh bergoyang. Ekspresikan. Meskipun musuh di depanku, yes, rintangan menghadap aku, engkau bersamaku. Ku lemah diri, merasa diri, takkan diri, engkau bersamaku. Kita sudah bersukacita, bersorak-sorai. Tiba saatnya kita mendengarkan firman bahwa pujian kepada Tuhan, Bapak Ibu, bukan hanya kita bernyanyi, berbuat baik, musik, singer, tetapi pujian kepada Tuhan, melakukan firman-Nya, itulah pujiannya sejati. Amin. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan Memujimu Tuhan. terima kasih. Lewat suaraku Terasa cukup bagi kami, Tuhan. Terasa cukup bagiku. Namun semua
bukan kami sekedar untuk menyanyi, memuji, tapi kami mau melakukan firman-Mu. Amin. Sebab kami tahu kalau kami melakukan kebenaran firman-Mu, itu yang Kau sukai dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan duduk diam, kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kuatkan hamba-Mu Tuhan. Dalam kelemahan hamba-Mu, di situ kuasa-Mu nyata. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara. Ya, saya bersyukur saya bisa hadir sore hari ini. 2 minggu yang lalu saya masuk rumah sakit PDH. Ya, rencana itu pertama kali itu saya rasakan kepala saya ini sakit ya, emang gitu. Saya pikir saya kena kolesterol gitu ya, kolesterol saya tinggi gitu. Nah, waktu itu saya pelayanan di Full Gospel Businessman. Nah, teman saya ngasih saya obatnya saudara. Saya minum, ternyata kok tidak ada reaksi sama sekali ya. Nah, saya diam aja, terus saya didoakan, saya pulang, sampai di rumah tetap saja kondisi saya sakit sekali saudara-saudara. Itu hari Selasa. Ya, hari Selasa, hari Rabu tetap aja. Nah, saya biasanya minum obat-obat yang dari dokter, saya minum tetap aja, tidak ada reaksi sama sekali. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini ngomong apa? Gitu ya. Nah, saudara, hari Kamis itu pas waktu saya doa puasa itu dengan istri, dengan pelayanan saya, saudara-saudara, saya merasakan juga nggak enak gitu loh. Saya nyembah gak bisa plong gitu loh. Biasanya nyembah itu plong gitu. Ya, nggak selesai. Terus saya pulang hari Kamis malam itulah saya parah-parahnya sudah. Saya itu gak ngerti apa-apa. Mohon maaf ya. Saya ke kamar mandi itu, padahal saya sudah berak, tapi saya merasa saya belum bisa berak, saudara. Ya, sampai istri saya bingung, Mas kenapa begitu? Saya ngomong rodok nggak jelas. Waduh, saya cuma berpikir, waduh ini bahaya ini. Ya, nah saudara, saya terus berdoa. Pagi harinya saya dibawa ke PDH. Nah, di situ saya mulai diobati saudara-saudara. Katanya hanya gejala stroke gitu ya. Dalam nama Yesus. Tolak dalam nama Yesus. Saya ini orangnya nggak suka begitu saudara. Saya khotbah nggak bisa berdiri, itu rasanya rodok mangkel. Kenapa? Saya kok nggak bisa berbuat sesuatu toh Tuhan. Padahal Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Kenapa aku khotbah nggak bisa berdiri gitu loh? Iya toh, aku berfirman, Tuhan berkata, apa saja yang kau minta pasti diberikan, betul toh? Dan saya tidak meminta kekayaan, cuma aku minta apa saudara? Tuhan, kuatkan saya, supaya saya bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan baik. Kan begitu saudara. Susah loh saudara-saudara, kalau saya diundang di gereja A, gereja B gitu, saya rodok gini saudara-saudara. Tuhan, ini diundang, ini aku kayak gini terus, aku gak bisa jadi berkat, malahan gimana saudara-saudara. Ya rodok ngeluh diambil Tuhan. Ya, kenapa saudara-saudara? Saya sadar bahwa saya tahu bahwa umur saya sudah tidak muda lagi. Ya, saya bukan 17 lagi saudara-saudara, tapi sudah 62 saudara. 6 lekor ya, 6 lekor saudara-saudara. Tapi saya tetap bersyukur. Saya seperti Paulus berkata, sekalipun
badanku, itu kondisiku semakin hari semakin melorot. Tapi dalam batinku itu semakin hari semakin diperbaharui. Nah, saya bersyukur walaupun kondisi saya sakit, saya tetap diminta untuk melayani, baik di gereja di mana saya melayani, saudara. Apakah saya harus patah semangat? Enggak, saya harus tetap semangat. Tetap semangat, saya melayani Tuhan. Yang saya layani Raja di atas segala raja, bukan manusia. Saya percaya kok ketika saya sampaikan firman Tuhan, Dia pasti menolong saya. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sore hari ini kita mau belajar. Bukan ini rasanya. Durung dia papakno diwis dianukno. Sumpek dhewe kok saudara. Belum ini jangan dibuka dulu. Waduh, saya tidak ngomong tadi ya. Saudara-saudara, ada satu pesan, ada satu kerinduan Tuhan, yaitu di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 52. Itu kerinduan Tuhan kepada kita, supaya setiap kita itu bertumbuh secara luar biasa. Bertumbuh badannya, bertumbuh hikmatnya, disukai oleh semua orang. Itu kerinduan Tuhan. Iya loh, tapi banyak orang Kristen tidak bisa bertumbuh dengan maksimal. Nah, itu ada penyebabnya. Kenapa tidak bisa bertumbuh dengan maksimal? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu bertumbuh secara maksimal. Amin. Bertumbuh badannya kuat gitu ya. Ya, tapi rohnya cili. Ngerti maksud saya? Rohnya besar, badannya besar, rohnya besar, hikmatnya luar biasa dan disukai oleh semua orang. Itu kemauannya Tuhan. Tapi ada satu pribadi yang tidak suka kalau kita bisa menjadi berkat. Siapakah itu? Yaitu kuasa daripada si iblis. Saudara, memasuki tahun 2025 ini, saudara tahu banyak orang akan mengalami satu tantangan demi tantangan. Apa yang difirmankan oleh seorang bernama hamba Tuhan Daud Tony itu terjadi. Apa saudara-saudara? Ekonomi Indonesia semakin hari tidak semakin baik. Betul saudara? Alkitab mereka sampaikan sampai tahun 2007 27. Kalau kita bisa bertahan tahun ini, alhamdulillah. Kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, puji Tuhan. Nah, itu sebabnya begitu kita memasuki tahun 2027 ini, iblis menyerang kita supaya kita nggak bisa bertumbuh dengan secara sempurna. Dengan cara apa? Inilah baru dibuka. Ngono lho. Gusti paling ngono sabar. Ini loh. Saudara tahu ini strateginya iblis, membuat engkau menjadi orang Kristen tidak bisa bertumbuh dengan maksimal. Amin. Ini loh di kak muncul. Aku masih ngapain sih? Saudara, tahun 2025 ini iblis itu membuat strategi, membuat orang Kristen tidak bisa beribadah dengan leluasa, tidak bisa bertumbuh dengan segenap hatinya, tidak sempurna. Itu sebabnya apa yang dia hadapi, diseranglah yang namanya sumpah. Lihat kanan kiri, siapa yang nggak pernah sumpah? Ayo, takokno situ. Ayo. Siapa nggak sumpah? Semua itu sumpah, betul nggak? Iblis itu serang kita dengan apa? Rasa sumpah ini membuat kita nggak bisa bertumbuh dengan maksimal di tahun ini. Amin. Nah, itu sebabnya kita harus sadar, kita harus
kita harus waspada, jangan terlalu terlena. Kadang-kadang kita ini terlena. Yo. Iya koyok ngene, ekonomi koyok ngene, iya koyok ngene gitu ya. Akhirnya apa? Kita nggak bisa bertumbuh dengan maksimal. Kenapa? Sumpah ini dialami oleh semua orang. Orang pinter, pendeta, hamba Tuhan, pejabat, bukan pejabat, semua itu mengalami yang namanya sumpah. Betul? Betul saudara? Nah, saya ingin katakan kepada saudara, anak Tuhan mestinya gak boleh sumpah. Ya. Betul enggak? Anak Tuhan itu tetap sukacita gitu loh. Nah, kalau orang Kristen sukacita itu kelihatan mukanya, wajahnya gitu. Suka senyum, gak metutut kok aja. Metutut itu bahasa Belanda gitu. Ya, cemberut terus saya. Gitu ya. Jadi pasti kayak dua mbak bojone saya mecucu aja. Iya, saudara-saudara. Apalagi situasi kayak begini. Seringkali kita berkata kurang, betul? Betul saudara? Hari-hari ini ibu-ibu sepaneng berhasil munggah. Lomboknya munggah, iya toh? Lomboknya munggah. Apalagi yang namanya gas hilang, dikorupsi lagi, Gusti paring ana sabar. Minyak goreng kita itu wis dipalsu saudara-saudara. Minyak curah. Lah iya. Lihat ini. Itu banyak orang Indonesia itu ngalami apa? Sumpah. Mari tunjukkan saya. Aku tidak boleh sumpah. Dalam nama Yesus, aku tidak mau sumpah. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Amin saudara. Luar biasa loh saudara. Ini yang menyebabkan kita itu tidak bisa bertumbuh dengan maksimal. Kenapa? Karena terlena dengan yang namanya sumpah. Seneng ngambil sumpah gitu ya. Ya, jadi pulang dari tempat ini tidak ada yang sumpah. Amin. Nah, mari kita akan melihat klik berikutnya. Mazmur 118 ayat yang kelima. Baca sama-sama 2-3. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan kelegaan. Amin. Raja Daud aja ngalami sumpah loh. Dia memerintah itu sumpah loh. Ngalami pemberontakan anaknya, istrinya diganggu sama keluarganya dan lain sebagainya. Saudara lihat Daud sampai berkata dia dalam kesesatan sumpah loh. Kayak apa deh. Tapi dia tahu dia harus pergi kemana supaya dia tidak sumpah. Loh, orang sumpah itu cepet gegeran nih loh. Ayo, suami istri mau gegeran loh. Sini nggak ada Pak. Nggak ada di sini. Tapi di sana sama di sini sama. Jangan ngomong nggak ada. Gitu loh. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, Daud menemukan jalan keluarnya ketika dia mengalami rasa sumpah, kesesatan. Dia apa? Berseru kepada Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, persoalanmu, masalahmu, sebesar apapun persoalanmu, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong saudara, ada satu pribadi yang bisa menolong saudara. Amin. Yes. Saya ingin katakan kepada saudara, saya ini, mohon maaf ya, saya cerita begini bukan karena kepingin dikasih, enggak. Selama saya melayani pekerjaan Tuhan ini, tidak ada satupun yang bisa mendukung saya. Saudara tahu,
saya sudah tidak bisa bekerja, saya full time. Tidak ada yang bisa menolong saya. Mek dijanjeni tok. Mangko tak kei duit ya, Mak. Setiap bulan 350. Amin. Tanteni gak teko-teko. Ngetah brus. Hah? Iya, bukan lali, ngelali. Makanya kalau saya ada orang-orang janji, teman-teman saya janji, saya tidak pernah gubris. Ini apa? Biasanya gue anu kabeh. Begitu. Betah brus kabeh. Ombal. Kok tak kayak berbulan tak kasih sekian ya? Iya. Amin. Amin. Pas waya donge. Amin. 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 Ngomong amin lo gak kroso. Nah, saya ingin katakan kepada saudara, ada satu pribadi yang tidak pernah tinggalkan saudara. Namanya Yesus. Tidak usah sumpah ya. Walaupun gak di duit, tidak usah sumpah. Loh, apa saya nggak pernah, nggak punya uang? Saya ngalami nggak pernah duit, pegang duit. Wong nak gak nyekel duit gak enak. Ayo betul nggak? Gak nyekel duit kok mesti pas ngono sampai. Kami suku iki gak iso. Ono wong tuku ya tarik ngene tok ae. Ya saudara-saudara, gak bisa. Kadang-kadang kalau disenggol sedikit ngamuk. Kok gak ngerti ya, aku gak ada duit. Apa meneh simbok iku? Tahu simbok? Betul nggak saudara-saudara? Seperti itu. Kadang-kadang istri nggak tahu keadaan kita. Kita punya duit apa tidak nggak tahu, saudara. Tahu kok Pak, mesti. Mesti. Nggak setuju. Oh iya dah. Iyalah, Oh, kan iya. suami istri jadi satu, ya kan tahu lah. Kalau suami yang seperti itu berarti tandanya suami yang baik. Betul nggak? Ya wis gak apa-apa, sekali-kali aja dianu ya. Padahal ngentet ayo gak ngerti loh dia. Nah saya ingin katakan saudara. Pengalaman Pak. Nah saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, nggak usah sumpah. Nah kita akan melihat ya. Ayo lihat. Ya, nggak usah ini. Ah ini penyebabnya sumpah piwake. Ya, yang pertama ekonomi apa? Semakin hari semakin apa? Semakin merosot. Hari-hari ini PHK itu merajalela. Betul nggak? Itu apa street tax? Street tax. Wah. Nah, di PHK pengok-pengok Pak Prabowo, Pak Prabowo begitu saudara. Nah situasi kondisinya seperti ini. Iya, penyebabnya ekonomi. Saya beritahu saudara, ekonomi kita boleh lemah, ekonomi kita boleh kurang. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, jangan sampai imanmu lemah. Jangan sampai imanmu berkurang. Tetaplah percaya Tuhan bisa menolong saudara. Amin. Amin. Saudara percaya enggak Tuhan bisa menolong kita? Pasti. Di saat kita nggak pegang duit, Dia bisa tolong kok. Amin. Dengan caranya sampai kita itu berkata gini, Tuhan itu ajaib ya. Kok iso ya? Kok iso ya Tuhan tolong kita? Nah saya beritahu itulah Tuhan. Amin. Saya pernah ngalami gitu. Tuhan. HP kok saya dikirim bukan
renungan tok gak dibaca kuwi piye kan gitu ya. Sampai ngomong Tuhan renungan kok renungan. Kok sekali-sekali lho Tuhan. Ono wong ngomong ini, Om, nomor rekening nomor piro Om, nomor rekening gitu loh. Om, sekali-sekali Om, wis tak transfer Om. Ngono. Sekali-sekali gitu loh Tuhan. Gitu. Saudara tahu, seminggu kemudian ada orang kirim saya, Om, nomor rekeningmu piro? Haleluya. Lumayan 1 juta ya. Haleluya. Saya beritahu saudara, nah uang takut rekening cepet kirim. Jenenge mata kok tok, Pak. Jenenge mata kok tok. Loh lah ya kadang-kadang kan ngono. Kata kok tok, saya langsung kirim serat. 5 menit kemudian seret. Saya tulis terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya ngomong begini, Om, sudah saya transfer Om. Lihat, haleluya, haleluya. Apakah terus bisa begitu? Hah? Apa bisa terus begitu? Enak lah. Enggak. Caranya Tuhan itu berbeda-beda nolong kita. Amin. Nolong kita itu berbeda-beda. Gak terus koyo ngono, enggak. Aku njaluk sampai saiki lho gak dikirim-kirim. Tapi dengan cara yang lain aku dikirim. Gitu loh. Amin. Nah, saudara, ekonomi kita boleh berkurang. Ekonomi kita boleh lemah. Tapi imanmu tidak boleh lemah. Ya. Yang kedua, saudara, penyebabnya apa? Keadaan sekarang ini tidak semakin hari semakin baik. Indonesia hari-hari ini baik. Saudara nggak tahu, nggak baik. Korupsinya 1.000 triliun. Itu nak ditukokno rokok. Sa Indonesia mangan itu. Ya, sa Indonesia makan, saudara tahu. Nah bayangin saudara-saudara. Tapi terakhir ini saya bersyukur Pak Prabowo bilang begini. Saya akan melawan korupsi dengan daya upaya saya. Jangan sampai ngambil uang negara. Nanti akibatnya ada yang namanya hukuman mati. Nah, saya seneng saudara. Nak dihukum mati, seneng saya. Ekonomi kita pasti berubah. Kayak Cina, berubah sekarang. Hebat sekarang Cina. Betul nggak saudara? Gak seperti Indonesia. Sidik-sidik dikorupsi. Gak usah mana gue pemerintahan yang ada. Tapi gue kantor loh. Ya bisa ngentet itu. Betul nggak saudara? Ya bisa ngentet itu. Dikai DC. Gitu. Saudara-saudara, keadaan sekarang itu membuat kita menjadi sumpah. Tidak usah lihat keadaan, tapi lihatlah Tuhan pencipta langit. Tidak usah lihat keadaan yang hari-hari ini ngalami begini-begini. Lihatlah Tuhan. Amen. Nah, saudara lihat Tuhan pasti luar biasa. Amen. Yang ketiga, cepat. Yang ketiga, saudara-saudara apa? Masalah yang datang silih. Masalah datang silih wong nak persoalan terus menerus itu sumpok loh. Iki burung ngalih. Teko meneh. Loh kita nggak bisa stop yo. Mandek masih tak selesai enggak loh. Nggak bisa. Terus muncul terus. Nah, orang yang mengalami model seperti itu seringkali hidupnya sumpah, saudara-saudara. Apalagi kalau sakit tidak sembuh-sembuh. Betul tak? Apalagi persoalan masalah nggak kunjung selesai. Aduh, temenan saudara-saudara. Kayak Pak Yohanes, kayak saya. Kadang-kadang ya menderita loh saudara. Menderita kenapa? Sakit kok gak sembuh-sembuh. Digawa dokter kok gak sembuh-sembuh.
dokter katanya bisa menyembuhkan begitu, tapi tidak. Tapi apa yang harus kita lakukan? Tetap percaya Tuhan bisa tolong kita. Amin. Pasti dia bisa berbuat sesuatu yang terbaik. Ya, mari kita lihat sekarang. Terus, ayo cepat Gusti paringi sabar. Apa sih sumpah itu? Sumpah itu dalam bahasa kamusnya itu galau. Tahu galau ya? Galau. Masuk galau kan? Kan gitu ya. Ya, bukan Pengap. pengap. Pengap itu sumpit itu loh. Kayaknya Pengap. keadaan enggak, saya pernah ngalami, saya pernah kos. Setelah saya menikah saya kos. Gusti pariono sabar. Sumpah pengap. Ya. Enggak enak, keadaannya enggak, situasinya enggak enak. Dan itu membuat saya menjadi orang yang sumpah waktu itu. Dan saya terus berdoa kepada Tuhan, saya harus bisa punya rumah. Dan puji Tuhan saya bisa memperbaiki rumah saya sendiri. Walaupun kecil, tapi saya punya rumah. Yes. Gak nyewo, punya rumah. Nah saudara yang dikasih Tuhan, penat, terus sesak. Ya, apalagi, ya, risau. Ya, coba sih lihat kanan kiri. Orang nak risau itu bisa dilihat. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, kita anak Tuhan tidak boleh sumpah. Yes. Lanjutin. Nah, cirinya orang yang sumpah gitu ini. Yang pertama, Tidur tidak nyenyak. tidurnya tidak Nyenyak. nyenyak. Saudara tahu tidurnya nggak nyenyak itu gelibah. Gelibah. Ini saudara-saudara. Ya. Sumpah itu, orang sumpah itu tidurnya nggak nyenyak. Berikutnya, Mudah tersinggung. mudah tersinggung, sering marah-marah. Oh. Betul nggak? Mudah tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Padahal bojone ngomongnya apik, trimune elek, ngamuk sampai itu ya, wah. Sini nggak ada, cuma di luar. Tapi di luar sama sini sama, ya. Doa ini. Nah kita harus berbeda, Yes. kalau sama. Amin. Makanya Tuhan mau supaya kita ini bertumbuhnya maksimal. Gitu loh. Ya, mudah tersinggung. Lihat. Bojomu mudah tersinggung. Dipilih, Pak. Sama ya. Sekali-sekali kan benar ya. Oh ya dah. Nah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan mudah tersinggung. Yes. Mudah tersinggung itu jelek. Gak apik. Jadi bahan omongan orang. Seneng tau bojone dipuji-puji. Seneng gak? Saya ingin katakan kepada saudara, jangan mudah tersinggung sekalipun gak ada duit, Amin. sekalipun persoalan masalah silih berganti, hadapi aja dengan tenang. Bisa? Amin. Amin. Bisa? Bisa. Bisa? Omongi bisa. Dalam nama Yesus. Harus bisa. Ya. Amin. Terus 3, sulit konsentrasi. Rasi. Tak fokus. Tak fokus. Diajak ngomong A, jawab B. Jabe ngomong C. Ngomong C. Itu sering kali gegeran itu ngono itu. Suami istri sering kali gegeran ngono itu. Bojone ngomong A. Ini Pak, enak-enak pertama, moro-moro meledak.
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sulit konsentrasi salah satu bentuk orang yang sumpah. Yang keempat, nafsu makannya berkurang Diet, Pak. atau makanannya berkelebihan. Wah, kolesterol, Pak. Bahasa biasanya ibu-ibu ini. Enggak, Pak. Ibu terus bapak sebenarnya no. Iya. Biasanya wanita itu begini. Resiko tenanan tak? Nak wis ngalami apa namanya? Nak ngalami stres, sumpah ngono. Uangane akeh. Betul enggak? Lu mantu. Lawan di Jawa, Pak. Ini tapi sih sampean. Saya kasih lah ya. Makanya banyak loh. Ada orang-orang yang seperti ini, betul. Oh nak sumpah kudu muangane akeh. Mari mangan bakso, mangan soto. Mari mangan soto, mangan iki. Kok nak lemu? Wah. Gremeng wae sayo lemu betul lah. Betul, rasen tek. Rasen tek. Kan? Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya beritahu kita di sini saudara, amin. Yes. Saudara, gitu. Seneng aja guyon aja, gitu loh. Ya santai, gitu ya. Nah, makannya banyak. Atau kalau enggak suka makan. Poso, Pak. Ya diet terpaksa. Poso terpaksa. Betul enggak, saudara? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sirinya orang yang ngalami sumpek itu, ya itu tadi. Kadang-kadang makannya buahnya tanpa kontrol. Gue nak wis kena kolesterol, gue ngamuk-ngamuk. Ini tes Pak, berat semua, normal. Kemarin tes normal semua. Tensi untuk sendiri. Jangan. Ngomong dewe dijawab dewe. Kita kan nggak tahu ya kan? Betul nggak tak? Yang tahu kan Tuhan. Itu bojone aslinya guyu. Tapi menurut guyune diempet iku Gusti parikono sabar. Nah, saudara lihat ini berikutnya. Ayo. Apa? Tuh. Mukanya pucat, jantungnya berdebar-debar. Jatuh cinta, Pak. Nak jatuh cinta nggak apa-apa. Nak sumpek, nak waya dipedot itu. Gak ditelepon masalahnya. Gak ditelepon. Lah iya. Untuk pacaran nak gak ditelepon ya sumpah. Glodok itu nanti sih kok gak ditelepon sih. Kalau Telepon terus. Gak ketemu satu hari hasilnya piye. iya ngono ya. Kok nak wis nikah itu gregetno ati. Ayo. Orangnya kamar kabel. Eh? Orangnya di kamar semua itu, Pak. Itu ya. Iya kamar kono lho, Pak. Oh no ya. Bayangin saudara. Oh nak turun tadi bojone ae Gusti. Laut. Musuh lagi. Gunung Daki. Barang wis dadi. Wis dadi. Melaku titik ke sandung matamu nang. Sumpah. Apa bener karena sumpek gitu loh. Mana nak dijalui duit terus ae. Sumpek gitu. Ini lo sampean. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini semuanya itu membuat kita itu bisa bertumbuh. Jadi jangan dikit-dikit sumpah, jangan dikit-dikit sumpah, jangan dikit-dikit sumpah. Padahal Tuhan mau supaya kita bertumbuh, bersumpah.
bersuka cita. Badannya boleh gede. Ojo sumpukan. Ini sumpukan. Boleh besar. Hikmatnya boleh bertambah. Amin. Jadi disukai oleh semua orang. Nah kalau jadi orang yang tidak disukai, waduh, omongan tok. Apa menenak? Gitu. Oh, itu mana Loh, kasih tahu ya. Orang perempuan sama orang laki itu berbeda. Kalau orang laki itu selalu berpikiran dengan apa? Logika. Tapi nak perempuan itu, saudara tahu, perasaan. Perasaan kesenggol dede. Bojoku gak sayang sama aku. Padahal sayang loh. Temenan. Iya. Seperti itu saudara-saudara. Saya ingin katakan pada saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak boleh sumpah. Bocor kayak pentol. Apa Pak? Dibatin tuh. Cepet ya. Duh, gulung nih. Nah, itu Pak. Lagi jatuh cinta ya Pak. Sering di. Sering frustasi. Frustasi. Sering frustasi. Yang gondokan, frustasi. Ya. Ini karena gondokan loh. Tapi jugetan. Tahu jugetan ini? Gondokan ya, kodong dan jugetan ini. Terus sering terlihat murung. Ya. Kabeh kodong guyu nang kene dhek tok mecucu. Dideloki mecucuwe. Dicak guyu gak guyu. Sakit gigi Pak. Eh? Sakit gigi. Iya. Terus merasa dirinya tidak baik dan tidak berharga. Nah, sekarang bagaimana caranya kita nggak boleh sumpah? Ayo klik. Nah, gak dikongkon klik, gak diklik. Yang pertama, saudara-saudara, bagaimana kita tidak dikuasai oleh keadaan sumpah? Yang pertama, selalu memandang Tuhan. Amin. Saya pernah dikasih khotbah di sini, selalu memandang Tuhan kalau tidak salah. Nah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa melewati tahun ini bersama Tuhan kalau kita selalu memandang Tuhan. Amin. Amin. Nah, yang sering kali kita lihat itu persoalan kita, masalah kita. Kok penting ini yo? Kalau saya tolong aku yo, terus gitu. Saya beritahu saudara, lihat Tuhan. Ya. Ojo lihat persoalanmu yang besar. Ojo lihat masalahmu yang besar sehingga kamu sumpek nanti. Tapi sumpek terus, gegeran terus sampai bojomu. Turunin ngadep rono ambek ngadep. Benar. Benar itu. Sampai orang bisa tahu. Benar itu. Jangan melok-melok. Saudara, seperti itu. Tapi juga benar dong. Nah, seperti itu. Bagaimana? Betul enggak? Itulah keadaan kita. Siapapun orang mesti ngalami kayak gitu. Gak bisa mungkiri. Gara-gara sumpah. Gara-gara sumpah iman. Berarti bojomu sumpah. Temenan lu. Senang itu ayo. Aku enak ya opo. Wes. Kita gak usah ngomong. Setiap kita itu punya persoalan masing-masing. Iya. Tapi jangan sampai persoalan itu membuat kita itu Iki, bisa Pak. kekeran. Betul enggak? Kekeran. Suami istri gegeran, jangan sampai orang nggak suka kalau kita itu gegeran terus, Ya. betul nggak? Yes.
Tuhan, mereka senang kalau kita itu kok rukun ya. Walaupun hitam ambek putih, waduh. Kopi susu lah, Pak. Amin, saudara. Lihat Tuhan, Amen. jangan lihat persoalanmu yang besar, tapi lihatlah Tuhan. Terus kalau sudah lihat Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Berseru, sembahyang, mek delok ini toh. Langit selalu biru. Tapi sembahyang ini loh, lihat Tuhan iya rek. Seorang bernama Daud, Yosafat. Raja Yosafat itu mengalami tekanan yang cukup besar. Dia dikepung dengan 3 bangsa yang besar. Dia nggak bisa apa yang harus dia lakukan, dia nggak tahu apa-apa. Tetapi apa yang dia lakukan? Tuhan, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Tetapi mataku tertuju kepada-Mu. Artinya dia menyadari bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan. Mujizat kita itu datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertaimu. Kadang-kadang mosok sih Tuhan menyertai saya. Tuhan sertai kita loh. Kan ada satu lagu ngomong gini, sekalipun doaku tak terjawab, Meskipun duri dalam habis lenyap. Itu ngeluh, Pak, sumpah. Sing nyanyi, sing nyiptakno sumpah. saudara, nyanyi ini kayak ngono saudara. Tapi yang saya dengarkan itu, sekalipun dia Tuhan tidak tolong kita, tapi dia percaya gitu. Berkali-kali Tuhan tolong. Nah itu sebabnya saudara nggak usah putus asa. Hari ini belum dijawab, besok pasti dijawab. Amin. Cuma yang kita mau itu, Tuhan mau itu, bisa nggak kita ini sabar? Nunggu waktunya Tuhan itu bisa nggak sih? Tuhan ini kalau bisa bayar ini, ya pergi bingung ini, bener loh. Apakah Tuhan tidak bisa bayar? Bisa. Dia luar biasa kok. Sangat bisa. Yes. Amin. Amen. Lihat Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Yang kedua, bukan Percaya. klik. Aku harus percaya padaku. Yang kedua apa tadi? Aku harus percaya padaku. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita itu sanggup melakukan segala perkara. Melok cek kacamata iki. Yo, lu tak daftar no. Cek kacamata gratis. Benar ya? Yo. Ya, amin. Yo. Nah itu gratis. Lu pasti gratis. Kemarin kita itu. Dapat semua. Oke, saya tunggu. Ya, sih. Saudara lihat ini. Ayub berkata begini, aku tahu Tuhan bahwa Engkau Allahku yang sanggup melakukan segala perkara. Rencanamu tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saya. Ketok tidak bisa berbuat apa-apa, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Dia sanggup kok. Apa yang dia tidak sanggup? Dia sanggup menolong kita. Yang ketiga, keempat, percaya dan pegang akan janji Tuhan. Tuhan. Bisa percaya? Harus. Bisa percaya? Harus. Bisa percaya? Amin. Dia bisa melakukan segala perkara percaya? Bisa. Pasti. Gue nak ngalami, gue nak ini.
Seperti itu sih. Percaya dan pegang janjinya Tuhan. Yes. Jangan pernah pegang janjinya Pak Gembala. Bener. Bener. Bleset lu. Bener. Gua terus kecewa wis gak usah gereja gitu. Nah, itu bisa. Itu yang bikin rusaknya gereja itu gitu. Tak boleh janji-janji. Yes. Nah ono dikei, nah gak ono gak dikei ngono lho. Amin. Yes. Amin. Amin. Ngomong apa sih, Teman? Kadang jaluk. Hah? Kadang jaluk. Yang keempat, jangan khawatir, pasti Tuhan tolong. Yang terakhir, ini yang susah. Sukacita selalu. Yang terakhir ini bisa sukacita, Selalu. Pak Lulut Mangani. Oh, haleluya. Sukacita. Amin. Itu mestinya harus ada orang Kristen. Yes. Sukacita. Nah, sukacita kayak duit akeh untuk gaji gede gitu. Haleluya, haleluya. Apa meneh hari-hari ini? Amin. Apalagi hari-hari ini ya sudah dapat apa? Angpau. THR. HR loh. Itu Tutup Pak ya, tutup THR. Tutup saja Pak THR Pak. ya sudah lah. Berarti nggak ada THR. Tidak ada THR, nggak mungkin. DP ada. Coba ayo. Dewi ini sumpah. Waktu bagi THR, wayahin bagi THR. Iya loh. Mikir-mikir deh, guyu-guyu. Haleluya. Mikir kok sak wong tak kayak gitu. Sing oleh. Ada pegawainya loh Pak di sini. Sing gak oleh. Pegawainya ini loh. Oh satu loh Pak, itu ada satu. Ini. Baju pink. Baju pink. Iya. Seberapapun yang dikasih, terima kasih. Sukacita ya. Kok cici ambil sini bisa? Iya, soalnya kan berbeda. Soalnya kan berbeda. Betul lah saudara. Seberapapun yang Tuhan memberkati kita, terima dengan sukacita. Amin. Amin. Tapi aja lali. Perpuluhan minggu. Itu haleluya, puji Tuhan. Perpuluhan lali. Pun akan dikei berkati Tuhan. Nangis. Nangis. Tuhan itu baik loh sumpahnya untuk kita. Amin. Banget. Amin. Amin. Ayo kita sukacita. Ayo kita bangkit berdiri. Haleluya. Kasih saya ini. Ayo halaman. Ojo sumpah. Ayo sukacita.
gak iso selingkuh. Betul ya? Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku, aku tidak bisa selingkuh. Berapa banyak orang yang selingkuh karena dia tidak sadar bahwa di dalam hidupnya ada Tuhan. Yes. Kalau engkau ada Tuhan di dalam hidupmu, kau tidak korupsi kok. Yeah. Yes. Engkau tidak mencuri kok. Yes. Engkau tidak mencuri kok. Yeah. Amin. Amin. Kenapa kita mencuri? Karena nggak ada Tuhan. Masuk. Bukan aku loh ya. Kiri kananku ada dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Kiri kanan selalu Yesus selalu bersama. Joget terus. Bersukacita, ku bersyukur. Yesus selalu bersama. Yesus selalu bersama. Yesus selalu bersama. Bapa kami di dalam surga, kami nggak mau sumpah dalam nama Yesus. Kami tolak dalam nama Yesus. Bapa, Engkau melihat hati kami. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami sadar Tuhan, pertolongan kami hanya ada di tempat Maha. 1000 rebah di sebelah kanan, berlaksa-laksa sebelah kiri, kami akan tetap berdiri. Tuhan akan mempertahankan hidup kami karena kami berharga di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, ya, ajar kami menghidup hari-hari kami, untuk kami lebih taat setia, tulus ikhlas. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap keluarga. Jika mereka dalam keadaan sumpah Tuhan, hadirlah Tuhan, peluk mereka dan berbicaralah, hei anakku, aku ada untuk. Amin. Tuhan, hamba berdoa untuk dari sahabat kami Pak Yusuf. Dalam nama Yesus, dalam keadaan tubuh ini adalah milik Tuhan. Segala sesuatu adalah Tuhan. Tubuh tidak berhak. Ini adalah tubuh milik Allah. Pulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan selalu hadir. Hadirat Tuhan selalu penuh. Dalam nama Yesus, aku kuat, aku sembuh. Aku kuat, aku sembuh. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Apamu boleh bertemu dengan sahabat kami. Ini satu hal yang boleh kami banggakan. Tuhan Yesus kata baik. Berkati pelayanannya, berkati hidupnya, berkati keluarganya. Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan lebihkan segala kebutuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lumbung-lumbung dipenuhi Tuhan. Beras tidak akan pernah habis. Sukacita akan terus melimpah dan melimpah. Berkati kami semua dengan hadirat Tuhan. Biarkan Tuhan api kami tetap menyala di dalam kami. Karena kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Mentrekkan dalam hati kami
ingatkan kami Yes. bahwa kami selalu di sisinya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah merenungkan firman Tuhan dan kami akan melakukan firman Tuhan karena kami selalu dengar. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Oh haleluya. Iya. Ya, jangan sumpek ya. Ya. Bersukacita selalu. Saya kalau Pak Yusak di sini saya selalu ingat dua katanya dia. Makanya saya bawa kemana-mana, Pak. Aku sehat, aku kuat. Oh, tak pegang, tak salurkan ke beberapa ibu-ibu, nenek-nenek. Oh iya, ke rumah sakit saya kalau bernilai selalu, Bu, bilang ya, aku sehat, aku kuat. Bu, aku sehat, aku kuat. Gak usah khawatir. Sudah tersedia. Loh, ini tandanya gak sumpah, saudara. Iman saya jauh ke depan. Minggu depan ada 43 ini. Nek jawab ya Tuhan aja setengah-setengah. Sing 75 dikasih apa menit 43. Tuhan dilawan. Ya. Kalau ada apa-apa, ojo sumpah sih. Tak ajari. Ya. Mlebu nang kamar ngomelo. Lagi ya. Nek sumpah masuk ke kamar ngomel. Ojo ngomel ambek bojo, ojo ngomel ambek anak. Masuk kamar, ya dikunci ngomel sak ngomel-ngomel. Buka pintu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan akan mendengarkan doamu. Tuhan akan mendengarkan keluhanmu. Apapun itu. Dan kau akan melihat, ya, los gak rewel. Engkau akan melihat keajaiban-keajaiban firman Tuhan. Ya, amin. Engkau kekurangan, Tuhan pasti cukupkan. Engkau butuh, Tuhan pasti kasih. Tuhan selalu melihat hati. Yuk, siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan yang terbaik. Yesus. Saya minta Pak Stefan berdoa untuk persembahan. Mari saudara-saudara kita memberi yang terbaik. Kita tundukkan kepala. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau hari ini sudah mengingatkan kami agar kami selalu taat dan setia kepada Engkau. Amin. Dan biarlah hidup kami boleh mencontoh apa yang sudah Engkau perbuat pada hidup kami. Haleluya. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh membawa dampak positif bagi surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tibalah saatnya kami mau memberi yang terbaik kepada surga. Tuhan, kuduskan, sucikan apa yang menjadi persembahan kami pada sore hari ini ya Bapa di surga. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh dijadikan sebagai alat atau sarana untuk di tempat ini, dan biarlah namamu boleh ditinggikan Dalam nama surga. Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi apa di surga. Biarlah Engkau tambah-tambahkan berkat pada dalam kehidupan rumah tangga mereka, Yesus. sehingga semuanya kami hanya bisa berkata Tuhan Engkau baik dan Amin. baik. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudara-saudaraku, kita semua sama-sama katakan amin. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Setiap malam ku minta Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua. Jangan Tuhan, sendiri Tuhan,
kemarin sudah terselenggara acara baksos dan puji Tuhan banyak yang terberkati dan mereka ternyata sudah tahu bahwa di sini gereja. Mereka bilang ini, Lasko, lanjut. Mereka tahu saya ini ternyata gembala. Kok pendeta ya gak ngomong-ngomong. Haleluya. Dan mereka ngomong satu-satu. Ya, tapi saya bersyukurnya itu Tuhan itu memang pembela. Ya, sangat saya rasakan. Tuhan bisa menemukan dengan jalur langsung paling atas. Sing bawah